Selamat pagi Bapak sekalian. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kiranya kita boleh masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau ambil saat teduh, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita ke dalam hadirat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dialah Dia Yesus kita yang baik. Kita mau bersyukur kepada-Nya karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada saat ini hanya karena Dia. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh
Sungguh ya Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami. Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji. Terima kasih ya Bapa dalam surga untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari, tahun lepas tahun. Di tahun yang berlalu kami merasakan segala berkat, segala perlindungan Engkau ya Tuhan. Engkau masih melindungi kami dari segala virus corona ini ya Tuhan. Kami naikkan syukur hari ini buat kebaikan-Mu. Tak dapat kami balas kebaikan Tuhan hanya dengan kami datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala kebaikan-Mu melewati anak-Mu Yesus Kristus yang Kau karuniakan bagi kami untuk menebus dosa. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang kadang jatuh dalam pencobaan. Sekali lagi kami mohon ya Tuhan, Engkau mengampuni kesalahan dan dosa kami. Engkau menyucikan kami akan kesalahan kami. Engkau membuang segala kejahatan kami ya Tuhan. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami, sehingga kami layak untuk memuji-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tibalah kami mau memuji Engkau. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Biar Engkau pakai seluruh kami, tubuh dan jiwa kami untuk memuji Engkau. Biar segala pujian berkenan di dalam hadirat-Mu. Biar Engkau senang akan segala pujian kami ya Tuhan. Inilah kami, kerinduan kami mau datang ke dalam rumah. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, beribadah bagi Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama dengan gereja sepanjang abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kita semangat untuk puji Tuhan. Amin. Inilah hari Tuhan yang disediakan bagi kita. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Ya, kita tinggikan Dia. Tinggi nama-Mu dipuji. Terima
Bapak Ibu sekalian, ibadah kita untuk akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini akan disampaikan oleh Saudara Yosua Kumar yang akan membawa firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Sungguh hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dia memampukan kita untuk dapat berjalan bersama Dia dalam keadaan apapun. Kadang susah, senang, Dia mampu menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita, sanggup memulihkan kita saat kita dalam keadaan kesulitan dan sulit apapun. Mari kita nikah menjadi kekuatan di hidupku. karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah sedetik pun. Karena itu kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah goyah, karena Engkau menopang hidup kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan tolong pemberitaan firman Tuhan, Tuhan tolong para jemaat yang mendengarkan, Tuhan jamah orang supaya sungguh jemaat bisa menerima suara Tuhan. Tuhan juga tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, supaya Tuhan sungguh firman Tuhan yang tersampaikan hari ini kepada jemaat melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Walaupun di rumah tetap harus shalom ya Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Amin.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tema mengenai Tuhan akan memulihkan umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk dalam pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menceritakan suatu cerita ya, sebelum masuk pada pertemuan kita, untuk mengantar kita ke dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, udah tahu, udah berkali-kali saya ceritakan. Beberapa tahun lalu saya sempat melayani waria bersama Immanuel Ministry. Nah, waktu kita melayani, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba leader saya bawa satu orang baru. Nah, dia bukan waria, Bapak Ibu sekalian, dia bukan waria, dia orang biasa. Anaknya baik, dari keluarga yang berkecukupan, dari keluarga yang mapan. Gitu. Dia bantu pelayanan kita, bantu keuangan pelayanan kita, kadang-kadang support untuk makan kita, support untuk waria-waria gitu. Jadi kita lihat, wah, ini anak punya hati melayani dan dia dari keluarga yang cukup mampu. Gitu. Nah, satu kali setelah melayani beberapa bulan bersama dengan kami, tiba-tiba anak ini hilang, Bapak Ibu sekalian. Anak ini hilang. Saya tanya ke leader saya, tapi dia nggak mau kasih tahu gitu, dia hilang kemana. Sampai satu kali, akhirnya kita diajak ke rumah keluarga dari teman kita ini. Gitu. Kita datang ke rumah dia, lalu nggak taunya di situ mereka bercerita. Ternyata teman saya ini ditangkap polisi karena dia pakai narkoba. Nah, ternyata selama ini, Bapak Ibu sekalian, teman saya ini dia itu mantan pengguna narkoba. Setelah itu dia bertobat, lalu dia berusaha untuk hidup dalam Tuhan. Tapi satu kali dia jatuh lagi ke dalam dosa itu. Dia pakai narkoba lagi, akhirnya ditangkap polisi, lalu dia harus dimasukkan dalam panti rehab. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya cukup terkejut juga gitu, karena anak ini anak yang baik gitu ya. Dia bergumul dengan dosa ini dan dia sembunyikan itu juga dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kita ngobrol-ngobrol, orang tuanya ya menceritakan kesedihan mereka, menceritakan pergumulan mereka gitu. Sampai satu kali, Bapak Ibu sekalian, orang tuanya itu bilang kayak gini ya, mau bagaimana lagi gitu ya. Dia ini sudah melakukan kesalahan, dia harus menanggung akibat dari kesalahannya. Tapi kami sebagai orang tua, kami tetap setia sama dia, kami tetap mengasihi dia, dan kami akan menolong dia sampai keluar dari masalah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya mendengar hal itu gitu ya, saya merasakan percikan kasih Tuhan terpercik gitu ya, melalui kasih orang tua dari teman saya ini, Bapak Ibu sekalian. Saya melihat ada kasih Tuhan melalui orang tua dari teman saya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kasih Tuhan yang kita lihat, yang akan kita lihat dan akan kita renungkan dalam perenungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu memang akhirnya membawa kepada kelepasan, tapi ada pendisiplinan juga di dalamnya. Seperti orang tua dari teman saya ini ya, dia izinkan anaknya ini tetap menjalani hukum, tetap menjalani rehab. Tapi di satu sisi dia tetap mengasihi dan dia akan menemani teman saya ini sampai pulih. Nah, ini dia kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita baca bersama Yeremia 31 ayat 3, lalu ayat 7 sampai 9, lalu ayat 31 sampai 3, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bacanya agak lompat-lompat supaya nggak terlalu banyak kita baca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Bapak Ibu sekalian buka Alkitab ya di rumah masing-masing, atau buka HP sucinya juga nggak apa-apa, atau tab sucinya juga nggak apa-apa. Nah, kita baca bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, Yeremia 31 ayat 3. Yang pertama ya, habis itu 7 sampai 9, lalu 31 sampai 33. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lalu kita lanjut lagi ayat 7 sampai 9, Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kerumunan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang.
Dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat 31 sampai 33. Ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengerti apa yang ayat ini bicarakan, apa yang Yeremia bicarakan kepada kita melalui ayat ini, kita harus tahu dulu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Yeremia ini menyampaikan nubuat ini kapan? Kapan? Dalam peristiwa apa? Dalam keadaan apa dia menyampaikan hal ini? Setelah kita mengetahui hal itu, baru kita bisa menyimpulkan pesan Tuhan untuk kita melalui ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sudah tahu, sebagian besar dari kita sudah tahu, guru-guru sekolah minggu pasti sudah tahu. Nah, setelah Salomo meninggal, Bapak Ibu sekalian, nah kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada dua anak Salomo yang sangat dominan sekali, yaitu Yerobeam dan Rehabeam. Nah, setelah pecah, Bapak Ibu sekalian, 10 suku pergi ke utara, 2 suku lainnya pergi ke selatan. Gitu ya. Nah, mereka berdua ini membuat kubu dan berperang sampai akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara disebut Israel. Nah, makanya di sini ada yang disebut akan kembali bersama dengan Israel. Yehuda akan berkumpul dengan Israel. Karena kerajaan yang utara disebut Israel, sedangkan kerajaan yang selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkatnya kerajaan utara itu yang pertama kali meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, ditawan Asyur. Setelah itu mereka dibuang ke dalam pembuangan di Asyur gitu ya. Nah, ini salah satu teknik politik di zaman itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau satu bangsa menjajah bangsa lain, dia pasti mengawin campurkan bangsa yang dia jajah ini dengan bangsanya sendiri, supaya bangsa yang dia jajah ini gak memberontak karena istrinya orang Asyur, karena suaminya orang Asyur. Jadi gak mungkin dia memberontak, dia yaudah ini bangsaku juga. Nah, ini salah satu teknik politik zaman itu. Nah, bangsa Israel ini kan bangsa yang eksklusif sekali gitu ya. Buat mereka kawin dengan bangsa lain itu adalah satu kejahatan. Mereka nggak mau melakukan itu. Nah, bangsa Asyur melakukan itu. Jadi mereka sebut mereka ini dibuang ke dalam pembuangan, ditawan oleh Asyur. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu baru kerajaan selatan di bawah, di dalam raja-raja dua raja-raja 24, 25 itu diceritakan tentang kerajaan selatan. Nah, ini konteksnya si Yeremia. Yeremia ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam cerita dua raja-raja 24, 25 itu dari kerajaan raja selatan yang dipimpin oleh Yoyakim. Yoyakim ini dia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa Kanaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia meninggal, diganti sama anaknya masih 18 tahun Bapak Ibu sekalian waktu itu. Lalu anaknya melakukan persis seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dia juga melakukan ritual-ritual agama dewa Kanaan, menyembah dewa-dewa Kanaan dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah satu kekejian di mata Tuhan. Dan akhirnya mereka pun dihukum, ditawan oleh Babel. Nah, jadi kerajaan utara ditawan oleh Asyur, kerajaan selatan ditawan oleh Babel, dibuang ke dalam pembuangan, dikawin campurkan di Babel, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah kekejiannya hanya sampai menyembah pada berhala? Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, lalu kalau kita juga baca tafsiran-tafsiran Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak hanya menyembah berhala, tapi mereka melakukan praktik-praktik ritual agama yang betul-betul keji di zaman itu. Nah, jadi mereka itu praktik ritual agama yang paling keji di zaman itu adalah mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa. Ini salah satunya aja nih, mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa. Jadi kalau kita nonton film Sparta, di film Sparta tuh kan waktu ada kerajaan mana gitu datang ke Persia, terus mereka ribut-ribut di Persia itu, lagi diskusi tapi ribut-ribut, terus akhirnya raja ini ditendang ke dalam lubang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya
Mirip seperti ini. Jadi kalau di zaman itu sebenarnya lubang-lubang jurang-jurang itu dipakai untuk dorong anak-anak kecil masuk ke dalam jurang untuk jadi korban untuk dewa-dewa. Nah ini satu kekejian di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau hanya anak sendiri yang dibuang, gitu ya, itu masih mending walaupun ya itu kekejian yang sangat kecil. Gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, diperkirakan karena imam, raja, nabi semuanya udah korup di zaman itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada ketimpangan sosial, ada ketidakadilan sosial. Orang-orang yang Tuhan kasihi seperti janda, anak yatim, piatu, dan imigran itu menjadi korban dari praktik ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kemungkinan yang dipakai untuk korban untuk dewa-dewa kanan itu adalah anak-anak mereka, anak janda, anak imigran. Nah Bapak Ibu sekalian, bayangkan betapa kejamnya, betapa kejinya kehidupan kerajaan Yehuda pada masa itu. Betapa kejinya. Udah menyembah dewa, mengorbankan anak, udah gitu yang dikorbanin anak orang yang gak berdaya lagi untuk dewa-dewa. Demi kepentingan mereka pastinya. Mereka berdoa supaya dewa melindungi mereka, memberikan kemakmuran dan sebagainya. Jadi ini kekejian di mata Tuhan. Nah selain itu Bapak Ibu sekalian, kekejian yang mereka lakukan, selain mereka melakukan praktik itu, ternyata mereka tetap menyembah Tuhan di bait Allah Bapak Ibu sekalian. Mereka tetap melakukan ritual agama kepada Tuhan. Tetap ada korban ini, korban itu, melakukan persembahan dan lain sebagainya. Dan ini Tuhan pandang sebagai satu kekejian. Jadi ini keadaan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah akhirnya Tuhan memakai kerajaan Babel untuk menghukum kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Nah Yeremia itu hidup di masa ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kerajaan Yehuda ditaklukkan, dia sudah menyampaikan berita penghukuman, tapi nggak ada yang menghiraukan. Sampai akhirnya sebelum dihukum, dia mungkin udah lelah ya, dia menyampaikan berita hukuman, nggak dihiraukan. Akhirnya sebelum dihukum Bapak Ibu sekalian, dia sudah menyampaikan berita anugerah. Udah menyampaikan berita pemulihan. Nah ini lucu sekali, dia belum menyampaikan berita pemulihan. Jadi sebelum bangsa Israel dihukum, bahkan si Yeremia ini sudah menyampaikan berita pemulihan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita perhatikan ya, kitab Yeremia ini dalam pasal 1 sampai 24 itu pada Israel yang keji, lalu 25 itu membuat kedatangan Babel dan penghukuman Tuhan, lalu 34 sampai 45 soal kehidupan Israel di bawah pemerintahan Babel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ya, kitab Yesaya ini, penghukuman Tuhan itu untuk bangsa Israel itu benar-benar mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai saya pikir ini disebutin gak ya dalam khotbah gitu. Akhirnya saya pikir nggak usah deh, terlalu mengerikan Bapak Ibu sekalian hukuman Tuhan untuk bangsa, untuk kerajaan Yehuda ini karena kekejaman yang mereka lakukan. Nah lalu Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah narasi ini, di tengah kitab ini, di tengah berita hukuman, lalu ada berita keadaan mereka di kerajaan itu, di tengah-tengahnya diceritakan narasi mengenai pengharapan dari bangsa Yehuda, dari kerajaan Yehuda. Nah lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah kerajaan Yehuda yang dipakai? Nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak berubah. Mau apapun yang kita lakukan, mau kita siapapun diri kita, mau kita berdosa seperti apapun di masa lalu kita, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam dunia psikologi ada satu teori yang namanya teori kelekatan, attachment theory. Nah, ada satu teori kelekatan. Nah, teori ini tuh berbicara tentang kelekatan seorang anak pada orang tuanya di masa bayi, di masa kecil. Nah, semakin baik, semakin dia lekat dengan orang tuanya di masa kecil, semakin besar dia akan semakin menjadi orang yang baik, orang yang bisa mengasihi dengan baik, orang yang bisa percaya, orang yang bisa memiliki hubungan yang baik dengan pasangannya, dengan teman-temannya, dengan atasannya, dengan bawahannya. Tapi semakin dia jauh di masa kecil dengan orang tuanya, semakin tidak lekat, dia akan menjadi anak yang sulit percaya, akan sulit membangun hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Nah, dalam poin-poin teori ini ada satu teori yang disebut ambivalent attachment atau kelekatan ambivalen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ambivalen itu artinya di saat yang bersamaan berkontradiksi. Kira-kira gitu, di saat bersamaan berkontradiksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi anak yang ambivalen itu suka cari perhatian, tapi kalau di perhatian dia nggak pernah merasa puas.
Dikasih perhatian dia nggak pernah merasa puas. Atau di sisi lain kalau dikasih perhatian, dia tiba-tiba seakan nggak butuh perhatian itu. Gitu. Nah ini anak ambivalen. Anak ini mau disayang, tapi kalau disayang dia nggak pernah puas. Atau sebaliknya kalau disayang, dia tiba-tiba langsung pura-pura nggak butuh kasih sayang. Itu bagus sekali. Nah, lalu intinya bagus sekali, anak ini tuh menginginkan sesuatu, tapi ketika diberi, dia seperti sebenarnya tidak menginginkan itu. Nanti pada masa dewasanya dia jadi orang yang sulit untuk percaya dengan pasangannya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, dalam poin teori ini dibilang begini. Jadi ketika orang tua membesarkan kita, Bapak Ibu sekalian, kadang kasih yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak konsisten. Nah, waktu kita tidak bisa konsisten memberikan kasih itu kepada anak-anak kita, nah anak-anak kita menjadi ragu. Ini di dunia ini benar-benar ada orang yang mengasihiku nggak sih? Di dunia ini benar-benar ada orang yang bisa aku percaya untuk aku gantungkan hidupku nggak sih? Nah, ini muncul keraguan-keraguan di dalam diri anak, akhirnya terbawa sampai dewasa. Jadi anak ambivalen tadi gitu ya. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya waktu kecil, waktu dia pintar, dia rajin belajar dan lain sebagainya, kita bilang wah anak pintar, ini anak apa, anak rajin gitu. Tapi waktu lagi nakal, dia gebuk temannya di sekolah, dipanggil guru, terus kita marahin dia, kamu anak bodoh, anak tak berguna dan sebagainya. Akhirnya dia bingung, ini papa benar-benar sayang sama aku nggak sih? Aku ini anak papa nggak sih? Gitu. Nah karena hal ini, akhirnya dia jadi ambivalen. Jadi ambivalen. Gitu ya. Nah ini terjadi di masa kecil ya Bapak Ibu sekalian, masa-masa balita. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, manusia kita semua pasti kita pernah tidak konsisten. Mengasihi anak kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi sahabat kita, pasti kita pernah tidak konsisten dan akhirnya berdampak kepada orang lain. Kita sebagai manusia pasti pernah lalai, pernah konsisten. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sekalipun dia tidak pernah tidak konsisten, sekalipun dia tidak pernah berkata bahwa kita bukan lagi anaknya, sekalipun dia tidak pernah lagi berkata bahwa kita bukan lagi kekasihnya, Tuhan setia Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel sudah sedemikian mengecewakan Tuhan, sudah sedemikian rupa berkhianat dari Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi dan melihat mereka sebagai anak terkasih. Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu tidak bergantung pada siapa diri kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan tidak bergantung pada masa lalu kita, jumlah harta, rupa, dan tahta kita. Kasih Tuhan tidak bergantung pada hasil yang kita capai, Bapak Ibu sekalian. Manusia mengasihi kita karena mereka melihat hasil yang kita hasilkan memberikan kontribusi baik dalam hidup mereka. Tapi Tuhan, dia nggak butuh itu semua, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah cukup dengan dirinya, karena itu dia mengasihi kita walaupun kita tidak memberikan kontribusi apapun untuk Tuhan. Dia mengasihi kita bukan dengan kasih yang fana yang dimiliki manusia. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita dengan kasih. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman youth sekalian merasa hina, berdosa, tidak layak kembali pada Tuhan, atau merasa tidak ada lagi manusia yang mengasihi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ingat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia nggak membutuhkan kontribusi apapun dari kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang sekalian, ayo kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada kasih Bapa yang terus menanti kita. Kalau hari ini ada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang kecewa, merasa Tuhan tidak mengasihimu, ingat, Dia bukan tidak mengasihi, Dia mengasihi. Dia mengasihimu dengan konsisten. Kau tetap anaknya, engkau tetap kekasih. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu dengan kasih yang kekal, Dia menantimu untuk kembali kepadanya. Apapun yang pernah engkau lakukan, apapun yang pernah engkau alami, Dia mengasihimu dengan kasih. Nah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, walaupun demikian, apakah kasih ini adalah kasih yang gampang? Tentu tidak. Kasih Allah itu konsisten dan kasihnya itu mendidik. Bapak Ibu sekalian, kasihnya itu mendidik. Dia menghukum siapa yang Dia kasihi. Namun hukuman ini bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Menjadikan kita orang seperti seorang bapak. Seorang bapak kalau sungguh-sungguh dia mengasihi anaknya, pasti dia akan menghukum anaknya. Pasti dia akan mendidik anaknya supaya anak ini jadi anak yang
Nah demikian juga dengan Tuhan. Nah lalu poin kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian dari teks ini, dari nubuat Yeremia ini adalah hukuman Tuhan itu membawa kepada pemulihan. Membawa kepada pemulihan. Hukuman Tuhan membawa kepada pemulihan. Jadi hukuman Tuhan itu bukan menghancurkan, tapi justru membawa kita kepada pemulihan. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Yeremia memperingati Raja Yoyakim dan Yoyakin anaknya, tidak lama kerajaan Babel datang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Semua ini terjadi karena Raja Yehuda tidak mengindahkan peringatan Tuhan dan tetap hidup dalam dosa. Akhirnya hukuman Tuhan yang mengerikan datang. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca pasal 39, nanti bisa baca sendiri di rumah, pasal 39 itu betul-betul mengerikan sekali keadaan Israel. Betul-betul mengerikan sekali keadaan raja yang telah mengkhianati Tuhan. Betul-betul mengerikan sekali keadaan penguasa di zaman itu. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, hukuman ini Tuhan berikan sebagai satu bangsa, supaya bangsa ini bisa jadi bangsa yang lebih baik. Nah para pemimpin yang tidak benar Tuhan hukum sedemikian rupa. Nah sedangkan Bapak Ibu sekalian, lucu dalam teks ini, orang-orang miskin yang diperlakukan tidak adil itu justru diberikan tanah oleh kerajaan Babel. Lucu sekali Bapak Ibu sekalian, diberikan lahan untuk berkebun. Walaupun akhirnya hasil kebunnya diambil sebagian untuk kerajaan Babel Bapak Ibu sekalian, tapi tetap kita harus perhatikan ini sebagai satu hukuman untuk satu bangsa, gitu, untuk satu bangsa. Nah Bapak Ibu sekalian, hukuman ini tidak meniadakan kasih Tuhan bagi bangsa ini. Hukuman ini tidak meniadakan kasih Tuhan untuk kerajaan Yehuda ini. Nah justru karena kasih, Tuhan harus mendisiplin bangsa ini. Bangsa ini harus mencapai tujuan Tuhan. Tuhan kan mau bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa Israel jadi alat untuk kelahiran Mesias. Nah karena itu Tuhan menghukum supaya kerajaan Yehuda ini pulih, supaya kerajaan Yehuda ini bisa menjadi alat Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, bahkan setelah penghukuman ini ada janji Tuhan, yaitu Tuhan akan membuat satu perjanjian baru yang tidak lagi bersandar pada tulisan-tulisan yang ada pada batu-batu, tapi akan ada perjanjian yang diletakkan dalam hati mereka. Nah akan ada satu hubungan yang akrab antara Allah dan umatnya, sehingga hukum bisa dilakukan berlandaskan pada kasih, berdasarkan pada satu hubungan, bukan rutinitas atau ritual belaka. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, apa yang kita bisa lihat, hukuman apa dan kelepasan apa yang bisa kita lihat dari poin kedua itu. Nah kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus menanggung hukuman yang disebabkan oleh kesalahan kita. Jangan pikir Tuhan sedang meninggalkan kita. Jangan pikir Dia pergi dari hidup kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, Dia itu tetap ada bersama dengan kita. Bahkan dalam penghukumannya Bapak Ibu sekalian, Dia tetap ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita karena Dia mengasihi kita. Dia mendisiplin kita karena kita adalah anak yang Dia kasih. Bapak Ibu sekalian, masa penghukuman harusnya jadi masa di mana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Melakukan hukum Tuhan bukan karena rutinitas belaka atau bukan karena mau berkat, tapi karena mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, di sisi lain, kalau kita hari merasa dihukum tanpa ada kesalahan kita atau lain sebagainya, ingat beberapa waktu lalu saya pernah khotbah juga tentang Ayub Bapak Ibu sekalian, dengan tentang pengkhotbah. Di sana ada sedikit cuplikan tentang Ayub. Nah Bapak Ibu sekalian, karena hal buruk dalam hidup kita itu terjadi tetap di dalam izin Tuhan. Kita nggak ngerti kenapa Ayub yang sedemikian baik Bapak Ibu sekalian, dia bisa mengalami hal buruk. Tuhan mengizinkan hal buruk dalam hidupnya. Nah kita ingat itu tetap dalam kontrol Tuhan dan tetap dalam hikmat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bagian dari pendisiplinan dalam hidup kita. Tuhan mau kita naik level, Tuhan mau kita jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih tangguh, orang yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik di masa depan Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat. Seorang bapak yang baik gak mungkin terus-terusan ngomong anaknya. Seorang bapak yang baik pasti akhirnya melepas anaknya untuk berjuang, memperjuangkan hidupnya, untuk kerja, untuk membangun hubungan dengan suaminya atau dengan istrinya, untuk berjuang bersama dengan istrinya dan suaminya. Pasti seorang bapak yang baik akan melakukan, membiarkan anaknya berjuang sendirian. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, di tengah keadaan itu, ingat seorang bapak walaupun melepas anaknya untuk berjuang, gak mungkin seorang bapak bilang kamu bukan anakku lagi, jangan minta pertolonganku lagi, kamu bukan anakku lagi, udah lah lupain hubungan. Gak mungkin itu. Dia tetap bapak kita. Dia pasti akan menolong kita di kala kita semua.
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ujung dari semua hal yang mengerikan, ujung dari penghukuman Tuhan, ujung dari kesusahan yang kita alami, pendisiplinan yang kita alami, itu ujungnya pasti selalu baik. Ujungnya pasti selalu baik. Nah Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita mau terima pemulihan yang daripada Tuhan, yuk kita kembali, kita terima perjanjian yang Tuhan janjikan. Perjanjian itu hari ini sudah digenapi dalam perjanjian baru. Hukum Tuhan sudah dalam hati kita. Hukum Tuhan sudah menjadi daging dalam diri kita. Kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hukum yang akrab dengan Tuhan. Karena itu kita bisa menjalankan hukum Tuhan berdasarkan pada kasih kita kepada Tuhan, bukan lagi pada ritual yang mendatangkan keuntungan untuk kita, seperti bangsa Israel, seperti kerajaan itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita pelajari hari ini dari kisah kerajaan ini. Kita lemah, kita gagal, seringkali kita lalai sembrono, tapi Tuhan itu setia. Dia mendidik kita dengan kasih yang kekal. Dia pasti akan memulihkan kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita bersatu. Bapak kasih, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami belajar mengenai kasih Tuhan dan mengenai pendisiplinan Tuhan melalui kisah kerajaan Yehuda ini. Tuhan, mampukan kami kalau hari ini memang kami dalam penghukuman, Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, ada bersama dengan kami, dan Tuhan mau kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau hari ini kami dalam satu kesusahan yang kami sendiri nggak tahu kenapa Tuhan, kami tetap mau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Ini semua tidak lepas dari kontrol Tuhan dan ujungnya pasti baik. Ujungnya pasti untuk mendisiplin kami, untuk menjadikan kami orang yang lebih baik, untuk menjadikan kami memiliki kehidupan yang lebih baik. Tuhan, tolong kami dalam setiap proses kami, dalam setiap kesulitan yang kami alami di tengah pandemi ini. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, mampukan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, untuk bersandar kepada janji-janji Tuhan, bahwa ada hari di mana Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan, kami mau terus percaya dan berharap pada janji Tuhan itu. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya sungguh pemberitaan firman Tuhan ini bisa membawa pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji syukur, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menjadi motivasi kita untuk kita semakin lebih setia lagi kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah seperti ini, dalam keadaan pandemi seperti ini. Mungkin banyak yang mengalami kesulitan, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tetap setia kepada kita, selalu menopang kita, dan Tuhan selalu memberikan segala keperluan kita, karena Tuhan Allah kita Allah yang baik. Tak ada yang mustahil bagi Dia, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu mengadakan mukjizat apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita dengar ucapan Allah selalu akan memenuhi segala keperluan kita. Amen.
keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Mari saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan, terkasih pemeliharaan Tuhan. Di dalam masa-masa ini, biarlah kita mau datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan akan di tengah keluarga kita, anak-anak kita, studi anak-anak kita, pekerjaan usaha kita. Kita mohon supaya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati di tengah keluarga kita. Kita terus berdoa juga bagi wabah corona yang masih berlangsung di negara kita, khususnya di kota kita. Biarlah kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan yang menolong hingga wabah COVID-19 ini juga boleh semakin mereda dan berakhir. Kita berdoa untuk vaksin yang juga boleh dimulai dalam minggu ini. Kita berdoa biarlah vaksin juga boleh bermanfaat. Kita berdoa menyerahkan juga gereja kita, kiranya Tuhan terus memimpin. Mari kita berdoa, syafaat. Kita berdoa masing-masing. Bapa Surgawi, kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kasih pemeliharaan Tuhan dan selalu mencukupi akan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami bersyukur Kau mengasihi dengan kasih-Mu yang kekal kepada setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Engkau, pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk kami juga mau berserah kepada Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam keadaan saat ini Tuhan, di negara bangsa kami Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang menolong, sehingga wabah ini juga Tuhan boleh berakhir sesuai waktu kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya jadi ya Tuhan.
Engkau pasti menggenapi. Ajar kami Tuhan beriman kepadamu dan hidup yang berserah kepada Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan akan gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menolong, terus memimpin akan gereja-Mu Tuhan, hari depan gereja-Mu. Biar gereja-Mu juga Tuhan tetap terus boleh memberitakan Injil dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan akan vaksin yang boleh dilakukan dalam minggu ini Tuhan oleh pemerintah. Biarlah Tuhan Kau juga yang menolong, memberkati vaksin yang boleh dipakai, boleh bermanfaat, boleh memberikan akan berkat bagi mereka yang boleh menerimanya, sehingga mereka juga boleh mendapatkan akan imun yang daripada penyakit corona ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan juga yang terus boleh mengajar kami ya Tuhan, untuk boleh percaya bahwa kuasa-Mu nyata Tuhan. Tangan kuasa-Mu Tuhan yang boleh menopang, yang boleh memulihkan ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh memberikan iman kepada kami bahwa Engkau menyatakan akan kasih-Mu Tuhan melalui berbagai cara. Ada izin Tuhan di dalam segala perkara yang kami hadapi, di dalam masa-masa sulit di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkau mengasihi kami, Engkau mengajar kami, dan Engkau juga Tuhan yang menjanjikan pemulihan bagi kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan membawa akan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami sadar semua karena berkat yang daripada Tuhan. Segala apa yang kami punya Tuhan, semuanya dari Engkau Tuhan yang memberikan. Dari tangan-Mu yang penuh dengan berkat, yang mencurahkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, bukan saja kami boleh memberi persembahan akan di dalam bentuk uang materi, tetapi Tuhan, kami juga boleh membawa persembahan tubuh kami yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh senantiasa menuntun, memimpin, memberikan kekuatan bagi kami. Beri hati kepada kami Tuhan untuk selalu mau berserah dan bersandar dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan menaikkan doa syafaat kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara sekali kita mengakhiri akan ibadah kita menaikkan pujian doxologi. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Taruhlah tangan saudara di dada saudara, dan terimalah berkat yang dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal yang memberikan perlindungan, penyertaan, dan berkat pada saudara semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.